hasil yang dibuat oleh Ridwan Kamil di Jabar dengan keberhasilan Anies di Jakarta. Kapan Fahri Hamzah berani ketemu gua, kita adu. Bahkan kalau keluarga Jokowi bilang api itu panas, saya nggak percaya. Awal saya ketemu Anies ya, Chan, ini ada Arab keren nih Chan. Lalu Ican bilang, siapa? Anies Baswedan. Lalu baru tahu, udah Ican. Ya, gue pernah dengar namanya, tapi gue nggak nyangka kalau orangnya memang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung saja tidak perlu tanpa opening karena Tadi dulu bro, ini sesuai dengan baju kita ini merah-merah bro. Ini kan suasana politik kita lagi memerah ini bro. Lu mau langsung aja nih, mentang-mentang narsum kita kritis dan banyak hal-hal baru yang akan kita gali dari narsum kita ya. Iya biar nggak kebuang energinya. Tapi maksudnya kita merah-merah nggak ngaruh sih bro, kita orang Depok nggak sih? Ih di Depok juga ada yang merah bro. Oh iya. Sensitif nih merah nih. Emang bedanya apa Depok dengan Jakarta dalam konteks pilkada? Depok kan wali kota, kalau Jakarta gubernur. Itu juga semua orang tahu bro, gimana sih? Iya. Tapi kan sama-sama Kim bro. Sama-sama DKI ya? ada Kim di Depok, tapi nggak juga Depok. Nah, makanya Kimnya pecah juga ya. Kim itu khusus buat DKI doang kayaknya. Iya. Udah kita langsung nyapa aja nih narsum kita yang sudah hadir ini. Assalamualaikum Bang Ges, apa kabar Bang Ges? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Yang punya Senen ini. Kalau Bang Ges lewat di pasar Senen gimana bro? Woi, sumpah gua syuting, kamera nyala. Semua orang nggak bisa berhenti negor Bang Ges. Oh Bang Ges, Bang saya lagi syuting Bang. Ini maksudnya preman pasar Senen atau gimana nih Bang Ges? Nggak tahu nih positioningnya gimana. Itu tempat saya lahir besar di situ. Lahir besar di situ. Dan Seprapta situ ya Konco. Saya sudah lama nggak tinggal di situ sesungguhnya. Tapi perkawanan, pertemanan tetap saya jaga, tetap saya rawat. Sekitar situ. Iya, pedagang poncol yang abang-abang nongkrong semua negor, oh Bang Ges gitu. Terus saya dikenalin tempat makan tuh yang berderet tuh nasi kapau tuh. Nasi kapau. Diajak makan nggak apa dikenalin doang? Diajak makan. Tadinya mau dibayarin sama produksian karena Bang Ges makan di situ nggak boleh bayar. Gitu. Kapan-kapan ikut lagi ya. Sekarang saya kalau pulang nonton konser kan biasa di di konser-konser di apa sih namanya tuh Pesta Pora, Kemayoran gitu. Pulangnya makan situ mulu. Saya mau ngaku temennya Bang Ges, gimana ya? Tunjukin dong fotonya Bang Ges gitu kan. Oke, Bang Ges, ini ada kabar terbaru nih ya. Kita baru dengar juga, baru dapat info juga bahwa salah satu kontestan dari Pilkada DKI ini sudah merapat nih ke sohibnya Bang Ges ini. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih, Bang Ges ini positioningnya ini dengan dikenal oleh masyarakat dengan Pak Anies ini kayaknya sohib banget gitu. Sebenarnya Bang Ges ini siapanya Pak Anies gitu Bang? Die hardnya kah, sahabatnya kah, atau cuma loyalis doang gitu Bang? Ya begini ya, kalau sahabat tentu saya sahabat. Tapi bahwa siapanya Anies, ya sebatas sahabatnya Anies, nggak lebih. Lantas kalau dari hubungan persahabatan juga itu bukan sesuatu yang terjalin dari zaman kuliah, enggak, karena secara umur jarak saya dengan Pak Anies lumayan jauh. Tuan siapa Bang? Tuan saya. Oh gitu. Dia kelahiran 69, saya kelahiran 61. Jadi enggak ketemu di zaman kuliah juga. Tetapi secara ide dan gagasan saya ketemu di situ. Jadi bahkan awal-awal itu saya belum tahu persis siapa Anies ya. Saya mengkonfirmasi tentang Anies itu kepada teman saya almarhum Ican Lembah, jurnalis. Terus kita di antara teman-teman
alumni HMI itu Ican dikenal sebagai connecting people karena dia yang membuat milis kami pro menyambungkan kita semua. Dia brand ambassador Nokia. Bukan. Connecting people. karena dia menghubungkan banyak orang itu makanya dia disebut connecting people. Aja itu bro, gue udah lupa loh, udah lama banget Nokia udah nggak ada sekarang bro. Lalu bahasa saya ke Ican itu ya seperti anak Jakarta pada umumnya. Chan, awal saya ketemu Anies ya. Chan, ini ada Arab keren nih Chan. Arab keren ya. Kan kalau kita di Jakarta kayak ngomongnya kan bercandanya pun rasis kok gitu kan. Tapi buat kita nggak rasis karena sesuatu yang biasa aja gitu loh. Lalu Ican bilang siapa? Anies Baswedan. Lalu baru tahu udah Ican. Gue pernah dengar namanya tapi gue nggak nyangka kalau orangnya memang. Maaf bang, itu tahun berapa bang? 2005 apa 2006? Baru dong berarti. Baru. Saya waktu itu masih jadi ketua pemuda Al Irsyad. Oke. Lalu saya ikutin semua tulisannya lalu dia menjadi rektor Paramadina tahun 2009, terus dia membuat Indonesia Mengajar. Lalu sebelum itu bukan 2009 dia jadi rektor itu kalau nggak salah 2007. 2007, iya benar. Lalu 2008 saya mulai kampanye Anies for Presiden. 2008 saya sudah kampanye Anies for Presiden, saya bikin grupnya di Facebook. Kan waktu itu grup di Facebook itu hanya boleh 5.000, nggak bisa lebih. Dalam jangka 2 hari udah 5.000, 2 hari aja itu. Itu apa yang membuat Bang Ges yakin di tahun 2008 itu langsung mengkampanyekan Anies sebagai presiden? Padahal kan belum ada yang ngusung, belum ada banyak yang kenal sama Anies gitu. Karena dari kapasitas intelektual dia ya, gestur tubuh apa segala macam gitu. Terus kan sih juga baca latar belakang dia. Dari mulai dia SMA, kuliah menjadi ketua, terus dia mimpin demo SDSB, dia memimpin demo pemberedalan Tempo, macam-macam saya pelajarin semua gitu kan. Terus dia muncul di Metro TV, Save Indonesia. Saya katakan ini orang layak ini. Tapi pada saat itu bukan hanya Anies yang saya kampanyekan. Ada nama Anas Urbaningrum, ada Andi Malarangeng. Pernah masuk semua tuh ya? Yang masuk semua. Yang 2 ini yang kalau seleksi alam kan. Iya. 2008 bro, keren. 2005 ya. Lalu Anies datang ke kantor yayasan saya, minta segera grup itu dibubarkan. Memang kenapa? Anies katakan pohon kalau baru tumbuh itu mudah ditebang. Ya, luar biasa. Dia kan berpikirnya jauh ke depan ya. Jadi selama dari 2008 itu sampai 2024 kemarin itu ya saya mengelola Harapan. 2004 ada Bu Mega, Mbak Mega, ada SBY, ada Amin Rais, ada segala macam. Ya, saya dukung Amin Rais. Kalah, ya nggak masalah. Tapi saya tidak punya harapan bahwa gue punya Anies. 2009 ada Pak SBY, ada Pak JK, ada siapa lagi waktu itu ya. Mbak Mega juga kalau nggak salah. Saya dukung Pak JK. Dan kalah juga, dan udah tahu itu akan kalah. Ya nggak masalah, biasa aja gitu. Dan tetap harapan itu pada Anies, pada saatnya orang ini akan muncul. Yakin banget Bang ya? 2014 saya nggak ikut-ikutan. Oh, kenapa Bang? Nggak tertarik. Kenapa? Jadi 2014 kan hanya ada 2, Jokowi sama Prabowo. Oh iya. Nggak tertarik sama 2 itu maksudnya? Dua-duanya nggak tertarik. Gitu. Saya nggak ada ketertarikan. Satu memang dipaksakan calon hanya 2. Dan dua-duanya buat saya, bahkan Pilkada 2012 di Jakarta itu, putaran pertama itu saya pilih Faisal Basri. Kan ada Faisal Basri, ada Jokowi, ada Foke, lalu kan Alex Nurdin, lalu kan kalah tuh. Putaran kedua tinggal Jokowi sama Foke. Dengan segala kesebelan saya pilih Foke. Saya ngeliat matanya udah nggak percaya gitu. Saya nggak bisa buktikan apapun, tapi ngeliat matanya orang, nggak bisa percaya nih orang gitu. Ada statement yang sangat tajam dilantunkan oleh Bung Ges tuh yang bahkan kalau keluarga Jokowi bilang api itu panas, saya nggak percaya. Ya itu semakin kemari ya. Pada saat itu saya tidak punya pembuktian apapun. Gitu. Saya cuma
insting aja ini orang nggak bisa Itu statement nih. itu tahun berapa? Yang 2012 penjelang Pilgub Jakarta gitu loh. Jadi kan kita sebel dengan gayanya Foka kan. Dengan arogannya apa itu kan gayanya kan seperti itu kan, walaupun orangnya memang cerdas. Tapi di ujungnya di putaran keduanya saya pilih Foka, anak saya pilih Jokowi. Oh gitu. Pada saat itu gitu. Iya. Lalu masuk ke Pilkada 2014, ya udah saya nggak ikut-ikutan sama sekali, nggak mau saya. Walaupun pada saat itu Anies posisinya di Pak Jokowi, Ferry di Pak Jokowi, yang lain-lain di Prabowo. Ya penduran di medsos rame. Saya nggak ikutan, saya ya menertawakan dua-duanya aja. Buat saya ini nggak ada yang layak untuk didukung. Bukan milih ya, kalau milih ya tetap milih, tetapi dalam konteks dukungan apa segala macam, Anda nggak akan dapatkan catatan rekam jejak saya di jadi investasi. Pemilu 2014 maupun 2019. Oh, nggak ikut juga ya? Nggak ikutan dalam artian ininya ya. Ya investasi persahabatan dengan Anies Baswedan ini dari tahun 2005 berarti sampai sekarang terjalin begitu. Ya. Bahkan ini banyak yang bilang kan kedekatannya itu sudah apa ya? Kayaknya Pak Anies itu udah percaya banget sama Bang Ges gitu loh. Apa-apa kayaknya diceritain ke Bang Ges. Ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan juga, ini kedekatannya seperti apa sih dengan Pak Anies itu sampai dengan katanya curhatan-curhatannya itu disampaikan juga ke Bang Ges gitu. Saya itu orang yang taat dalam barisan dengan Anies itu. Jadi bukan hanya kepada Anies, pada semua teman-teman yang kenal saya paham bagaimana loyalitas pertemanan saya. Tapi pas Anies ke Jokowi, Bang Ges nggak ikut? Ya kan itu pilihan politik. Oh. Ya kan kalau dalam pilihan politik yang saya tidak merasa serak gitu, tapi saya tidak menentang. Oke. Dan pada saat itu saya tetap membela dia, mengklarifikasi. Kan banyak orang mengecam Anies karena posisinya kan gini, seolah-olah Prabowo itu representasi Islam, Jokowi representasi nasionalis, lalu kalangan-kalangan kanan seolah-olah ya marah pada Anies karena berada di posisi Jokowi. Saya berusaha menjelaskan posisi Anies pada saat itu. Saya tetap memberikan klarifikasi, memberikan pembelaan pada Anies. Nah, kaitan dengan tadi, dalam segala hal, dalam konteks politik yang berkaitan dengan Anies, jadi banyak hal yang saya ketahui, lalu Anies katakan silent, saya silent. Kalau Anies katakan buka. Makanya 5 tahun dia gubernur, tidak ada pernyataan dari kita mendahului dari Anies. Saya kasih contoh. Formula E itu Denny Siregar, Eko Kuntadi, Guntur Romli, macam-macam itu menyerang habisnya, terutama PSI, Partai Seputaran Ibu Kota. Seputar Ibu Kota doang ya, kritiknya di situ doang. Formula E batal apa segala macam. Sama Giring juga ya. Yang Giring, yang DO 2 kali di Paramadina itu. Wamen tuh sekarang. Ya, kalau soal posisi jabatan enggak menunjukkan kualitas seseorang juga. Waduh. Ini keras nih. Jadi ya kalau kualitas penjilatnya hebat. Saya akuin, saya nggak punya kualitas penjilat seperti mereka, anak-anak PSI itu nggak punya saya. Formula E itu saya dan teman-teman di lingkungan Anies itu, di lingkaran Pak Anies, udah tahu 3 minggu sebelumnya kurang lebih bahwa Formula E akan jadi, dia laksanakan di Jakarta dan akan diumumkan oleh Alberto Longo di London. Tidak ada yang keluar dari kita ke media, nggak ada yang jadi genit gitu loh, ingin menunjukkan gue tahu gitu, enggak, senyap diam. Satu komando semua Bang. Satu komando. Dan itu berjalan. Jadi banyak hal gitu ya, dan apapun yang saya lakukan, kalau kaitannya ada relevansi dengan Pak Anies, saya tanya, ini bagaimana? Ya mungkin dari sisi itu ya, Anies banyak hal. Jadi udah dibilang bisa dikatakan ya memang udah sohib banget lah, udah deket banget ya bro ya. Ada hal yang paling fundamental buat saya adalah, kan gini ya,
bagi kalangan aktivis kampus, selama ini kita itu concernnya kan dua hal. Satu keadilan sosial, satunya demokratisasi. Itu perbincangan tuh dari tahun ke tahun. Kalau saya dari 80-an, kalau Viko mungkin 2000-an kali. Ya kan itu kan. Lalu pada saat Anies menjadi gubernur, itu diimplementasikan tentang keadilan sosial, tentang demokratisasi. Siapa yang bisa bantah tentang keadilan sosial di Jakarta yang dilakukan oleh Anies? Bahkan dia mampu tuh membuat sebuah konsep keadilan melalui mekanisme pasar. Jadi bagaimana perbankan itu dia kumpulkan Bank BUMD itu melalui Bank DKI. Buat kita 250.000 itu nggak penting. Tapi buat orang di bawah itu penting. Jadi bagaimana bank itu diminta memudahkan untuk peminjaman semacam itu agar masyarakat itu bisa terangkat. Jadi konsepnya dia kan membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Dan itu diimplementasikan. Itu satu. Yang kedua, 420 taman di Jakarta. Ada yang dia bangun baru, ada yang direvitalisasi. Petra ya Bang? Ya, nama lamanya kan Petra. Di masa Anies itu kan tamannya jadi Jakarta Maju Bersama. Nah taman-taman itu sebelum dia buat, nggak ada satupun yang template. Iya. Semua tematik desainnya, semua ya? semuanya desainnya berbeda-beda. Itu kan keren banget. Semua berbeda-beda. Lalu dia selalu tanya lebih dulu kepada masyarakat setempat yang dibutuhkan apa. Terus taman itu berfungsi menjadi tempat pembelian sembako murah. Untuk pemilik KJP Plus itu kan beli sembako murah kan di taman-taman. Yang sekarang lagi dikamuflase oleh Ridwan Kamil seolah-olah program itu nggak ada. Dia yang buat seolah-olah sembako murah di kelurahan-kelurahan. Padahal kan itu di program udah lama gitu loh. Dan kalau di kelurahan kan ngeganggu orang yang di kelurahan kerja. Kita udah punya 420 taman di Jakarta. Bukan hanya itu, kita duduk di sini. Dimanapun di Jakarta. Paling jauh itu 0,9 km. Jadi nggak nyampe 1 km, kita ketemu taman. Di Jakarta. Dan salah satu konsepnya itu, taman-taman yang dibangun bukan hanya untuk kepentingan warga, tetapi juga memperhatikan jarak tempuh burung. Karena burung itu punya jarak tempuh, kemampuan jarak tempuh. Burung aja diperhatiin? Iya, agar unggas bisa hidup riang kembali di kota ini. Keren. Ya kalau nggak keren gua kagak dukung gitu. Iya. Jadi kalau si Fahri Hamzah ngomong hebatnya Ridwan Kamil pada saat di Hotel Sultan tanggal 19 Agustus hari kejahatan demokrasi itu, kita bandingkan saja hasil yang dibuat oleh Ridwan Kamil di Jabar dengan keberhasilan ini di Jakarta. Kapan Fahri Hamzah berani ketemu gua, kita adu. Jangan bacot gede sendirian doang. Tadi kita adu data itulah. Bang Is bilang hari kejahatan demokrasi. Emang apa yang terjadi di 19 Agustus itu? 19 Agustus. Iya, 19 Agustus itu deklarasi Ridwan Kamil sekaligus deklarasi kemenangannya dia karena tidak ada satu partai pun pada saat itu yang bisa mencalonkan. Sudah dia. Calon tunggal ya. Calon tunggal. Lawannya kalau tidak kotak kosong atau independen yang akhirnya itu diluluskan. Boneka gitu. Walau boneka mungkin tidak ya. Tidak. Tetapi harusnya kan tidak lolos, tapi kemudian diloloskan kan di verifikasi agar seolah-olah dah. Termasuk pakai KTP-nya Bang Gis ya. Termasuk. Korban juga nih. Jadi kalau itu tidak kita katakan kejahatan demokrasi terus apa? Karena itu kan membegal aspirasi warga. Bahwa kemudian setelah itu ada keputusan MK. Itu lain lagi soalnya. Yang itu pun coba lagi dibatalkan dengan kejahatan lagi lewat lapat balik. Kebetulan ditolak oleh banyak orang di berbagai daerah. Dan mereka ciut. Jadi tanggal 19 Agustus itu ada di situ Fahri Hamzah, Ridwan Kamil dan para tokoh-tokoh partai berkumpul bersama
mendeklarasikan kejahatan demokrasi. Lu nggak ngeri ngobrol sama Bang Gis ini bahasanya serem-serem lu bro. Kan keluarnya dari mulut Bang guys. Keluarnya dari mulut Bang guys. Kalau gini aja, kalau itu bukan kejahatan tolong saya dibantah. Iya, Karena kan fungsi partai mengartikulasikan aspirasi warga. Iya betul, harusnya begitu. Kan begitu normanya kan. Lalu ini partai dikumpulkan semua untuk membegal aspirasi warga, dalam hal ini adalah Anies Baswedan juga Ahok, karena kan dua nama itu ya. Iya, elektabilitasnya paling tinggi ya. Agar terutama Anies ya, untuk tidak bisa maju, ada yang ditekan, ada yang diberi iming-iming kan gitu kan, hingga akhirnya batal lah Anies. Terjadilah 19 Agustus itu. Iya. Nah kalau itu bukan pembegalan, bukan kejahatan terhadap demokrasi, apa namanya? Tapi kan nggak bisa dikatakan apa ya? Ini kan proses demokrasi yang kalau dibilang PKS itu kan dia bilang ya karena suaranya kan awalnya kan sudah ada nih pasangan aman gitu. Cuma karena suaranya nggak cukup, nggak sampai 22 kursi, akhirnya gabungnya ke Kim gitu Bang. Jadi kan bukan kehendaknya partai koalisi yang mendukung Anies, tapi karena kurang kursi gitu Bang. Oke. Tanggal 20 kan ada keputusan MK. Ya. Kan tetap sama kan? Harusnya bisa dicabut gitu ya maksudnya. Iya dong. Kalau benar-benar bahwa niatnya, punya keinginan untuk menegakkan demokrasi. Ini kan enggak. Bahkan ada pernyataan setelahnya setelah lama kemudian kekuasaan itu indah kawan. Iya. Kalau udah di atas itu kayaknya itu sekjennya yang ngomong kan. Iya. Berarti udah lelah ya Bang ya di oposisi ya gitu. Itu karena dari awal memang inginnya ke sana, beberapa orang inginnya ke sana gitu. Tapi nggak munafik sih Bang, kayaknya orang yang ada di partai politik itu pasti ujung-ujungnya pengennya kekuasaan. Bukan begitu, Bro? Iya kan? Logikanya gitu sih. Logikanya kayak begitu. Ya kalau hanya untuk itu, ya batalkan label partai dakwah. Oke. Nah, kita coba beralih ke iya kan ke isu terkini nih, Bang. Isu sekarang nih, Bang. Karena kan kalau semata-mata hanya kekuasaan gitu. Iya. Nah, kalau sekarang ini kan oke lah, Pak Anies udah tersingkir dari kontestasi Pilkada DKI begitu ya. Tapi yang uniknya sekarang justru suaranya pendukung Pak Anies ini masih diperebutkan oleh kandidat-kandidat yang sekarang bertarung di Pilkada. Tidak hanya DKI, tapi juga daerah-daerah lain. Nah, yang terbaru kan ternyata Mas Pram sama Bang Rano ini udah merapat, udah sowan gitu kan. Padahal awalnya dulu isunya itu Anies Rano. Tiba-tiba dibegal juga nih. Jadi Anies ini nggak hanya dibegal oleh Kim tapi juga oleh koalisi yang berikutnya PDIP gitu beda kan. Prosesnya ya. Beda proses beda gitu prosesnya kan. Ya. Yang begalnya juga. Nah, pertanyaannya tuh Bang, masih seberapa besar efek Anies ini terhadap pilkada yang ada di beberapa daerah, khususnya DKI Jakarta? Iya, karena sampai calon gubernurnya pada sowan ke Pak Anies gitu. Kayak kan maksudnya kalau lihat di berita ya, misalkan calon gubernur Jawa Tengah sowan ke Pak Prabowo, sowan ke presiden kan, Pak Jokowi gitu, mantan presiden. Lah ini kok Anies? Anies di LinkedIn aja open to work, nyari kerjaan. Lah ini kok semuanya ke Anies gitu kan? Mantan presiden bukan, parpol nggak punya gitu, power juga nggak ada, kok semuanya ke Anies. Kenapa Bang menurut Abang? Bisa ditanya ini ke Pak Difatul sendiri nggak? Yang mengatakan bahwa PKS rugi dukung Anies. Oh iya pernah ada statement itu, benar. Tapi bisa ditanyakan itu, ini ngapain ini pada datang gitu kan, udah tahu kan pernyataan dia PKS rugi dukung Anies, kok datang-datang ke Anies sih. Dan itu banyak loh, dari calon yang dari Sumbar datang, dari Tangerang datang, dari Bogor datang, dari Jabar datang. Kan begitu, belum banyak pernyataan-pernyataan yang kemarin mendiskreditkan gitu loh. Ini apa enggak bertolak belakang? Artinya beginilah, realistis saja memang. Anies itu punya magnet. Berarti dia nggak bisa lewat X-ray gitu ya? Anies itu punya magnet dalam artian dia mampu menyerap dan menyebarkan kembali energi positif ke banyak orang. Dan bisa mengimplementasikan apa yang direncanakan. Gitu, yang dia oleh karena itu Anies dianggap
punya pendukung yang solid pada dirinya. Kan di tengah situasi yang sedemikian rupa kemarin, ditekan kanan kiri, lihat aja desak Anies itu malam teman-teman lagi bikin naruh speaker apa segala macam, jam 10 dibatalin, pagi-pagi nyari tempat. Banyak tuh. Kan berkali-kali. Di tengah situasi seperti itu, dengan minimnya pendanaan segala macam, rakyat kampanye sendiri, bikin spanduk rakyat macam, masih mampu mendapat 40 juta suara. 24,sekian%. Itu pun dengan operasi bansos, operasi aparat segala macam. Dan itu loyal. Dan dianggap sepertinya Anies sangat dibutuhkan untuk mendongkrak suara ala calon gubernur. Jadi efek dari Pilpres kemarin itu ternyata masih sangat kuat dan dibutuhkan oleh calon-calon pilkada ini, Bang ya. Keren ya, berawal dari 5.000 pendukung di Facebook, kemarin dapat 40 juta ya. Oh gitu. Itu kan Bang Ges setarnya dari 5.000 grup Facebook. Tahun 2008. Kemarin udah dapat 40 juta. Keren ya, perkembangannya dahsyat gitu. Tapi yang menarik gini, Bang Ges, kan kalau Anies punya pengalaman di DKI, oke. Orang soan kayak misalnya Pram sama Rano soannya ke Anies. Tapi kan yang kalau di Jawa Barat, daerah-daerah lain, ini nggak ada hubungannya. Maksudnya Anies juga nggak ada pengalaman di daerah-daerah tersebut. Anies punya pemilih di Jawa Barat itu 31%. 31%? Oh itu yang mau digarap sama Jawa Barat. Saiku dan juga Ilham. Makanya pada saat tanggal 29 malam itu, dari tanggal 28 sebenarnya, PDIP itu sangat bersemangat untuk mendukung Anies di Jabar. Nah, karena melihat angka 31%. Tapi kenapa sih tiba-tiba nolak gitu? Ya, ini menjawab Dhanil Anzar ya. Kalau Dhanil Anzar itu kan menyatakan bahwa Anies lagi berburu jabatan. Pada saat tanggal 29, Anies menyatakan tidak bersedia untuk dicalonkan jadi calon gubernur Jabar karena tidak ada panggilan. Kan gitu kan? Panggilan dari rakyat maksudnya. Rakyat. Kalau di Jakarta kan memang warga yang keliling-keliling. Ini bedanya dengan Dhanil Anzar. Apa bedanya? Kalau dia kan mentalitas gembel. Waduh. Dia dari mulut dia sendiri loh ya. Dia mengatakan bahwa Anies berburu jabatan. Di samping itu di tempat yang lain dia bicara, dia suka kalau dimarahin Pak Prabowo karena kalau habis dimarahin dapat duit. Itu kata Mahfud. Kata Dhanil. Dia juga, Mahfud juga ngomong. Dia mengakui sendiri. Saya nggak bicara Mahfud, saya nggak tahu soal Mahfud. Tapi kalau dari Dhanil saya baca dan saya dengar dari mulutnya dia. Tetapi dia menyatakan Anies berburu jabatan. Anies menunjukkan dia tidak berburu jabatan. Tapi kalau Dhanil Anzar mental gembel, gue yang ngomong, ada faktanya. Jadi kalau ngomong soal Anies, soal saya selalu balas. Bro, ini kan banyak statement bahaya ya, Bro. Jadi ntar kalau misalkan statementnya terlalu tajam, yang pas zoom Bang Gesnya aja. Gak usah dipotong tapi langsung ke Bang Ges aja. Yang tajam dari mereka, saya kan respon aja. Oh iya. Kan yang menyatakan Anies berburu jabatan dia. Lalu dia sendiri mengungkapkan sesuatu yang karakter dirinya. Saya tinggal menyambungkan. Iya. Nah tapi gini Bang, kalau beberapa paslon ini sudah sowan ke Anies Baswedan ke rumahnya, kayak yang di Jawa Barat kan sudah ada Saiku sama Ilham, dan yang terbaru juga Pram dan Rano. Artinya apakah memang Anies berarti mendukung mereka atau gimana? Kan begini, kalau permintaan itu udah lama ya, termasuk Ridwan Kamil, Suswono. Nah itu belum ketemu malahan ya? Datang minta ketemu gitu kan. Lalu Saihu kemarin datang dengan Ilham. Sebelumnya juga Saihu sama Pak Sus sudah datang ke tempatnya Anies gitu. Cuman tidak seterbuka yang beberapa hari ini gitu. Dharma Pongreken nggak minta. Itu masuk hitungan nggak sih? Kayaknya nanti kita tanya deh gitu. Jadi kalau Jabar itu masih bisa katakan pilkadanya itu kontestasi. Tapi kalau Pilgub Jakarta itu intervensi. Maksudnya gimana tuh? Kan kalau pilkada Jabar itu kontestan-kontestannya itu ada berapa? Ada 4. Ada 4 Yeah. Dan masing-masing kan setiap partai menjalankan. Ada pilihan gitu kan. Dan terus
ya Dedi memang ada namanya di sana. Iya. Saihu memang ada namanya di sana. Bahkan pada saat pilkada yang lalu, dia kedua kan, setelah Ridwan Kamil. Kalau di Jakarta itu mana ada namanya di Jakarta Ridwan Kamil itu? Kan nggak ada. Yang ada kan dropping aja. Jadi itu intervensi partai, membegal aspirasi warga. Dan tugasnya kan di Jakarta sebenarnya udah tuntas. Di Jakarta itu udah selesai tugasnya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dan partai-partai itu membuat Anies tidak bisa maju. Oh, tugasnya itu doang. Ya itu kan dari awal pada saat di TV One saya katakan bahwa kalau Ridwan Kamil maju ke Jakarta berarti Anies tidak maju. Kan ditanya sama hostnya, kan iya, PAM itu saya katakan. Pada saat itu Nasdem, PKB, PKS masih dukung Anies. Dan pada saat itu saya berhadapan dengan, setelah itu saya berhadapan dengan Idrus Marham. Idrus Marham mengatakan bahwa kalau sampai Anies tidak bisa maju itu bukan karena kejahatan tapi itu strategi. Tapi kan ada kesempatan kedua Bang. Waktu itu kan ketika MK sudah memutuskan ada perubahan kuota. Ya kan tetap tidak mau berubah karena kan ya kita ngerti di balik itu ada apa gitu loh. Intervensi itu. Lah kan kamu kan dengar pada saat di Jabar ketua DPD PDIP. Oh iya. Pada saat dia mengumumkan jalan itu. Tiba-tiba berubah ya via Zoom gitu. Yang dia pidato, yang dia katakan gengnya Mulyono itu. Iya. Betul. Waduh, ini makin berat nih ya kalau ngomongin pilkada ini. Nah, tapi kalau dari kacamata Bang Ges terkait dengan 3 calon yang ada di DKI ini ya, yang akan meneruskan kiprah dari Anies Baswedan di DKI. Yang pertama nih, calon yang pertama nih, Ridho. Ini kira-kira bakal diridoi nggak sama warga Siapa Jakarta? saya? Nggak, maksudnya warga Jakarta. Karena track record-nya kan sebenarnya sudah pengalaman di Jawa Barat. Kemudian mengatakan akan melanjutkan program-program Anies, begitu kan? Dan udah abis-abisan loh dia, maksudnya dari Kang sampai ganti jadi bang gitu. Masa sih? Iya, sekarang ada pernyataannya itu. Sudah jadi Jackmania gitu sekarang gitu kan. Udah nonton dadakan. Kok enggak otentik banget sih? Kalau ada orang semakin tidak otentik makin nggak percaya itu. Kesannya nggak otentik ya Bang ya? Iya loh. Ya dong. Adaptif bisa nggak dinilai sebagai adaptif? Ya enggak lah. Menyesuaikan kan kebutuhan. Kamuflase dalam tanda kutip penipuan. Entah kalau maju di Sulsel Daeng. Kalau saya sih, saya itu lugas aja. Bagi saya pribadi ya, haram buat saya memilih calon yang lahir dari operasi jahat seperti itu. Oke. Itu yang nomor 1 ya Bang. Yang nomor 2 Bang, Dharma Kun. Ini kan Lampu merah di Jakarta. Abang kan dukung soalnya nih ya. KTP-nya ada. Anaknya Anies juga ada. KTP-nya Bang Ges ada tuh, dukung nomor 2 tuh. Gimana lo? Itu dia datang ke rumah minta apa gimana? Saya itu kan lagi rame-ramenya saya coba keluarin nick saya gitu kan. Kan ada tuh di KPU, Lir, terus Senggang juga ya Bang ngecek itu. Karena rame. Oh iya. Ya ada. Waduh, saya capture langsung. Terus klarifikasi nggak Bang tuh Bang? Ya dia klarifikasi pada saat dia stasiun TV dia news, saya tanya langsung. Jawabannya saya tidak tahu itu adalah kerja tim. Gitu. Ya, biasalah gitu. Gitu. Oke, udah lewat itu kan. Tapi ya saya tidak melihat sebuah kemampuan membuat program yang konkret untuk Jakarta kecuali expose yang kontroversial aja, lampu merah di Jakarta mau dicabut. Iya benar. Jadi fokusnya di kesehatan dari pandemi. Nggak terlalu banyak gitu ya. Pilihannya
ya nggak tertarik juga untuk diikuti sih. Oke, skip ya, nomor 2 skip ya, walaupun KTP-nya udah ada di situ. Nah, tapi yang ketiga nih Bang, ini kan sudah jelas nih, datang ke rumahnya Anies Baswedan, Dasoan gitu. Ini gimana menurut Bang Geis untuk yang Rano dan Pram ini? Secara personal, saya tidak punya persoalan ya, terutama dengan Rano ya. Karena dia teman saya main bola dulu 40 tahun yang lalu. Terus yang kedua, pasangan ini menunjukkan, saya nggak tahu di belakang nanti dia akan berkhianat atau enggak, mudah-mudahan tidak. Paling berkomitmen untuk meneruskan program-program Pak Anies, terutama untuk masyarakat bawah. Jadi ketika di iNews, bukan di iNews, di ELC, ketika warga Kampung Bayam kita berdiskusi di itu udah menangis sebenarnya tentang nasib mereka itu. Karena Anies nggak maju ya. Karena Anies tidak maju, dan itu banyak. Semacam itu tuh banyak, yang luka seperti itu banyak. Lalu Pram itu mendatangi mereka dan buat kontrak politik. Oke, berani buat kontrak politik ya. Lalu begitu Rano Karno datang ke rumah saya, nanya program-program Pak Anies yang mana saja yang belum tuntas. Saya ceritakan ada 2 tower di Kampung Akuarium belum dibangun, Kampung Bayam, akses air bersih belum tuntas kepada masyarakat miskin di Jakarta, banyak hal gitu ya. Dan mereka diungkapkan secara publik, yang nanti bisa ditagih. Tapi nggak ada, ini kan artinya memang arahnya kalau Anies kayaknya ketiga nih ya, kelihatannya begitu nih karena sudah diterima dan dari Bang Gis tadi kayaknya memperkuat nih bahwa yang akan melanjutkan punya komitmen kuat tuh nomor 3. Meskipun nih, tetap ada catatan bahwa mungkin dilanjutkan programnya, mungkin juga tetap ada kemungkinan bahwa Pram dan Rano akan berkhianat. Ya semoga tidak, tapi kan itu menjadi catatan publik kan. Tapi dari Anies ada nggak sih Bang sakit hati atau gimana karena awalnya udah digadang-gadang mau pasangan sama Rano gitu, tiba-tiba dibegal nggak jadi gitu, Mas Pram justru yang maju gitu. Ada nggak sih rasa kekecewaan terhadap PDIP-nya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau dari Bang Ges? Gue bukan kecewa, marah bos. Bukan kecewa lagi ya? Lah berarti Anies yang enggak, malah Bang Gesnya yang... Iya. Iya. Kan tidak ada kalimat-kalimat Anies yang punya kita ini kan sentimen negatif. Tapi Bang Ges nggak ngomong ngasih masukan ke Anies? Gitu? Mana ada Anies mau melayani saya yang kayak gitu, paling jaga stamina, banyak sabar. malah ditenangin ya Bang. Oh, beda cerita gitu loh. Jadi Anies itu pada saat 29 malam kita kumpul di Brawijaya, dia sudah benar-benar batal dicalonkan. Yang lain semua itu bersedih, ada sebagian perempuan menangis, memberi testimoni, Pak Anies mengajarkan saya tentang macam-macam hal gitu ya. Ya saya udah diam aja gitu. Gak lama kemudian Anies, setelah yang lain bicara, Anies muncul bicara menenangkan kita semua. Mestinya kan kita yang menghibur hati dia. Ini jadi terbalik, dia menghibur kita. Dari mulai Pilpres juga begitu keluar hasil itu kan sore dia udah keliling ke teman-teman, membesarkan hati segala macam gitu. Berjiwa besar ya Bang. Sangat, yang kayak gitu dia sangat. Oke. Atau gini deh kalau mau dibandingkan ya. Kemarin kan Saihu datang, dia terima di konferensi pers gitu kan. Dan tidak ada wajah-wajah mengkerutnya gitu. Saya diminta bicara di Pekayon sana. Terus ketemu orang PKS di iNews. Gue ajak mubahalah. Apa? Saya ajak mubahalah. Apa itu? Mubahalah apa Bang? Mubahalah itu sumpah dalam Islam. Kalau yang berbohong, yang ini itu dilaknat Allah. Tentang apa mubahalahnya Bang? Tentang deadline. Oh, yang waktu itu ya. Oke. Jadi kan saya kan diminta oleh Pak Anies untuk diam, tidak saling bersengketa di publik. Kita diam gitu loh, kita diam. Udah orang PKS kan bicara tentang deadline. Tidak mencapai deadline 4 Agustus, udah lewat 40 hari, nggak bisa menarik partai lain. Kan itu semuanya nggak ada yang dikatakan itu. Lalu di berbagai
media TV diundang saya nggak mau karena mengikuti pesannya Pak Anies gitu. Jangan bersaling sengketa di publik. Itu kan memendam. Tapi kan mereka terus saja kan di mana-mana untuk memberikan pembenaran. Akhirnya pagi-pagi saya udah muak, udah marah gitu. Saya telepon sekjennya, saya ajak ngobrol di DPP PKS. Saya telepon jubirnya, saya telepon ada kadernya, nggak ada yang mau. Tapi dengan kekesalan. Lalu kemudian diundang oleh Aiman di iNews TV, tanpa bilang sama Anies ya terima. Dihadapkannya dengan wagub-wagub itu, Suswono, ada si Dharma, ada Rano. Gitu. Ya sudah. Sebelum itu ketemu dengan wakil sekjennya dan saya Rocky yang mau berantem itu loh. Oh iya. Kan saya ada di situ. Nah sebelum kejadian itu kan saya ajak wakil sekjennya. Anda yakin dengan Anda katakan? Saya tanya ulang-ulang. Anda yakin, Anda percaya bahwa ada deadline? Bahwa Anda yakin? Anda percaya? Yakin? Ya sudah, bismillah saja kita mubahalah. Langsung Anda nggak nyambung. Kan begini, kan kalau konsep kan gini. Kalau saya bicara dengan orang dari partai lain nggak mungkin saya. Cuma aja ngomongnya. Tapi karena ini partai dakwah, landasannya moral, ya sudah. Kan ada konsekuensinya jadinya. Karena kalau beradu argumen aja kan capek. Saya pengen itu didengar oleh puluhan juta orang, manusia nanti mengaminkan siapa yang ada. Kan langsung ke pimpinannya udah kok. Saya ajak gitu. Kalau perlu di DPP-nya gitu supaya nanti kita undang media gitu. Tapi artinya gini lah, kalau Anies itu kembali lagi, Aniesnya sabar banget, sayanya yang marah banget. Tapi gini Bang, dengan track record yang seperti tadi itu ya, dan hadirnya beberapa paslon ke rumah Anies, artinya saya konfirmasi lagi, artinya bahwa Anies menyatakan bahwa mendukung paslon-paslon yang hadir di rumahnya atau hanya sekedar menerima saja? Karena kan kayak Saiku sama Ilham kan datang tuh. Artinya apakah Anies mendukung Saiku Ilham di Jabar atau gimana? Ya, dan padahal kalau udah kayak gitu udah berupa dukungan ya. Udah berupa dukungan. Kalau kayak gitu udah berupa dukungan. Oke. Ya kan tidak bisa itu tidak dipersepsikan secara publik itu bukan dukungan. Itu udah. Anies kan orangnya sangat berhati-hati. Jadi kalau dia sudah menerima, sudah dipublish kayak gitu, artinya itu dukungan. Berarti kalau Ridho mau ke sana nggak diterima dong? Ya sudah pramdul kan? Iya udah dulu aja. Nah kalau untuk peta politik sendiri, kalau mereka mau ke sana, misalkan Anies nerima, gue nya nggak ridho. Padahal Ridho yang padahal mereka ridho. Guys yang nggak ridho ya. Mau ridho gitu dan teman-teman di lingkaran Anies yang ngerti. Proses itu memahami enggak lah gitu. Kalau untuk peta politiknya Pak Anies sendiri ke depannya kan maksudnya sekarang Pak Anies lagi nggak punya kendaraan. Open to work bro. Terus kerjaan, bro. Kemarin sempet ada itu tuh Bang rame nama Pak Anies dicatut buat sumbangan katanya mau ada partai perubahan. Kan memang ada statement dari Pak Anies juga waktu setelah Pilpres itu kan akan membuat ormas atau juga partai. Nah itu kalau rutenya harus dijalani kan begitu. Ya tentu saja dia dalam posisi sekarang mengkaji baik itu ormas maupun partai. Gitu. Tapi tidak secepat-cepat sekarang juga. Kayak karena partai perubahan itu tiba-tiba muncul kalau ya. Anies itu kan langkahnya selalu terukur. Ya kalau tidak matang betul dia nggak kerjain. Dia kan selalu sampai matang benar baru. Tapi arahnya memang akan ke situ ya Bang? Arahnya ya bisa ke ormas bisa partai. Tapi saya kira ya arahnya ke ormas. Ormas dulu, kayak Nasdem kan ormas dulu. Nanti tidak juga dalam artian ormas dulu baru ke partai enggak. Nanti hal yang berbeda lagi gitu. Karena kan ini permintaan anak abah nih. Ya memang, tetapi beda. Jadi ormas itu agar bisa melintas, yang di partai manapun bisa ikut di situ kan begini. Aura positif itu harus disalurkan, energi positif itu harus disalurkan. Jadi nanti ormas itu akan bekerja untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, agar semua bisa orang ikut di sana, maka itu ormas bukan partai. Nah, partai beda lagi, bukan penyambungan tapi hal yang berbeda.
Ini ada hal yang menarik nih bro ya, terkait balik lagi ke Pilkada DKI. Ini kan lagi isunya kenceng banget, katanya Ridho ini lagi ditinggalin sama partai koalisinya bang. Mudah-mudahan. Cepet banget ya harusnya. Kenapa bang? Kalau yang Bang Ges amati itu, apa sih yang terjadi sebenarnya dengan partai koalisi Ridho ini? Saya kira begini ya, itu kan dia sudah tuntas kan. Misinya udah selesai. Misinya udah selesai. Mencegah Anies maju. Jadi mau apa lagi gitu loh. Bagi partai-partai lain juga kan, apa kepentingannya untuk memenangkan dia, Nasdem. Apa kepentingannya ya? Apa kepentingannya? Tuh dia mendukung di Jabar ditinggal. Nasdem ya? Nasdemnya. Jadi apa ininya? Apalagi PKB, terus yang lain kan nggak ada. Kecuali Golkar sama PKS. Tapi dengan manuvernya Ridho nih, termasuk Bang Emil ya, bukan Kang Emil nih karena Jakarta. Bang Emil bukan belusukan, menghadap ke presiden, menghadap ke mantan presiden begitu. Ini akan ada efeknya nggak sih bang? Kalau Jakarta saya kira tidak. Kalau daerah sih mungkin ya. Kalau Jakarta saya kira tidak. Kan gini ya, menghadap presiden itu kan dalam rangka berharap ada aparat turun. Perangkat negara turun gitu kan. Jakarta sulit kayaknya ya bang ya? Jakarta sulit untuk melakukan itu. Dan itu juga kan dia menggunakan kampanyenya mobil curhat. Iya. Nah itu tuh agak jadi omongan juga tuh. Setelah itu kan dia Bro, curhatnya lu punya masalah kan banyak utang, lu mobil curhat aja. Curhatnya kan ke presiden dan mantan presiden. Oh iya. Nah supaya curhatnya itu lebih benar, saya sarankan curhat aja ke layanan psikologi gratis di puskesmas di DKI di Jakarta itu Anies sudah buat tuh di semua kelurahan gitu loh. Sebelum tambah. Aduh. Tapi kan nggak di mobil yang Pak Anies bikin. Kalau Pak Anies itu kan bukan dalam rangka kosmetik. Kosmetik maksudnya? Ya Sensasional. kan sensasional aja kalau dia kan. Kalau Anies kan tidak ada yang begitu-gitu. Dia yang substansial. Betul. Beda gitu loh. Anies membuat layanan psikologi gratis di mana? Ya di puskesmas. Iya. Di tiap kelurahan. Bukan mobil kelilingan terus orangnya apa sih gitu. Terus membuat alat gym di shelter gitu. Sebulan juga hilang tuh. Iya bener-bener kayak kursi dulu ya. Kursi hilang di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Di pedestrian. Nah, tapi kan tempat-tempat kayak gitu kan di taman-taman di Jakarta dibuat. Iya. Jadi bukan kosmetik, substansial. Atau yang lainnya lagi, Anies selalu lebih jujur. Sumbangan dari Pemprov DKI. Lalu Anies menyatakan, Ibu Bapak ini dari hasil pajak masyarakat Jakarta. Tugas saya adalah menyampaikan, bukan dari saya. Kan beda kalau Pak Jokowi bukan dari presiden. Itu kan pajak rakyat. Kalau Anies kan tidak, dari Pemprov DKI. Anies berusaha mencerdaskan. Walaupun itu tidak menguntungkan bagi dirinya. Nah bang, terkait dengan balik lagi ke Pilkada DKI ini, walaupun Pram dan Rano sudah sowan ke rumahnya Anies Baswedan, ini kan sebelumnya itu ada gerakan coblos tiga-tiganya bang. Kita berharapnya gerakan coblos tiga-tiganya itu ada ininya gitu loh. Ada hasilnya. Maksudnya gini. Kita berharap Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review yang dilakukan oleh teman-teman Ramdansa dan lain-lain itu. Agar walaupun sudah ada 3 tapi ada kolom kosong. Bagaimana terjadi di Amerika Latin, ada di Eropa, nama negaranya saya lupa ya. Ada beberapa negara yang memberikan itu. Kenapa? Karena kan di Jakarta dan di beberapa kota lain terjadi pembegalan kan, aspirasi warga itu. Ternyata tidak dikabulkan, ditolak oleh MK. Nah, jadi gerakan coblos semua itu semakin hari semakin meredup karena biar bagaimanapun tetap akan ada pemenangnya pilkada malah sekarang ini. rugi dong kan. Jadi
itu ekspresi kemarahan. Saya di awal termasuk orang yang mengampanyakan itu. Berarti sekarang nggak coblos 3-3-nya tapi coblos nomor 3 gitu. Bisa jadi. Bisa jadi karena kan harus dikasih pelajaran nih. Iya. Pembegal demokrasi itu kan harus dikasih pelajaran. Kalau enggak kan menjadi absah, menjadi sempurna kejahatan demokrasi itu. Ya mungkin Jangan tanya saya aja. Lo berdua gimana? saya KTP Depok. Saya juga. Aspirasi Apa tuh? Tentang apa? tentang ini. Tentang pembegalan demokrasi itu. Iya. Ayo. Ya Lo kan track record lo nomor 3 bro. Udahlah bro, udah ketiga udah jelas lo. Apalagi baju lo masih merah. lu juga. Iya. Terakhir nih, Bang Ges. Ya. Kita mau tahu nih mungkin ada insight dari Bang Ges terkait dengan pergerakan ke depan dari Anies Baswedan gitu. Ke depan ini manuvernya Pak Anies ini akan seperti apa? Apakah akan tetap open to work atau hijrah ke luar negeri atau gimana kira-kira Bang Ges? Yang kedua dulu saya jawab ya. Hijrah ke luar negeri enggak? Nggak mungkin ya? Dia sudah menyatakan akan stay di Indonesia. Jadi dia dari awal bahkan sebelum jadi apa-apapun dia balik dari Amerika itu dia kan sudah bekerja di sana. Dia harus punya pekerjaan yang menumbuhkan intelektual, yang secara ekonomi bagus. Yang ketiga punya dampak sosial. Nah di Amerika itu dua hal dia sudah dapatkan, tapi dampak sosialnya nggak ada. Maka dia balik ke Indonesia. Jadi apalagi dalam sekarang ini di mana dia sudah berada di orbit politik nasional, maka dia tidak akan tinggalkan. Tapi bahwa negeri, apa yang akan dilakukan ke 5 depan, tahun ke depan ini apa ya kita lihat gitu loh. Kita lihat apa yang akan, kan selalu ada dinamikanya kan. Kita lihat, dan itu juga berkaitan juga dengan apakah Prabowo itu concern terhadap demokratisasi atau tidak. Kan ada kaitannya. Kalau concern, kalau demokrasi dihidupkan, diberikan ruang, maka Anies bisa tampil di mana-mana. Kenapa sih nggak ngikut kayak Caimin aja pasangannya gitu? Politisi lincah gitu loh Bang. Nanti misalnya nih ke depan ditawarin tiba-tiba jadi menteri gitu, masuk kabinet Prabowo gitu. Kira-kira mau nggak seperti Caimin gitu kan? Saya nggak tahu, tapi yang pasti akan saya tinggal. Oh gitu? Iya. Kan kita mengikut ke dia, mendukung dia, karena kan obsesi kita tentang keadilan sosial dan demokratisasi, macam-macam idealisme, itu kita titipkan ke Anies. Nah kalau dia berperilaku seperti itu, ya itu sama juga menanggalkan harapan, menanggalkan ya. Jadi nggak ada harapan lagi. Tapi potensinya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Kan kalau dia mau, kemarin aja ketika Kaisang bicara ingin dipasangkan dengan Anies Baswedan, kalau dia mendekat, potensi itu kan jadi luar biasa. Yang keluar kan malah dari saya dan lain-lain suara menolak. Iya. Kan begitu. Jadi saya percaya kalau soal seperti itu Anies tidak akan mengkhianati aspirasi banyak orang yang dititipkan kepada dia. Oke. Jadi selama 5 tahun ke depan dan walaupun ini tidak rigid ya, tidak tersebar di publik, tapi saya mendengar dan saya tahu itu, yakin itu benar. Sudah ditawari kok. Oh, udah ditawarin ya? Oh, berarti ditolak sudah ya Bang ya. Nah, tapi jangan tanya validitasnya ya kalau yang berita-berita seperti ini kan karena berita di balik panggung gitu, bukan berita di depan panggung. Paham. Nanti akan turun jadi jurkam juga nggak kira-kira? Di mana? Yang sekarang udah sowan? Saya? Bukan, Pak Aniesnya. Kalau Pak Anies, nggak tahu saya. Kan kalau yang mantan presiden udah ikut jurkam tuh. Oh sudah. Udah kan yang Jawa Tengah kan. Belusuan ikut belusuan gitu. Ikut nggak kira-kira nih? Kalau Bang Ges? Saya kita lihat ke depan. Jadi beberapa hari ini apakah saya dibutuhkan atau tidak? Kan nggak mungkin juga kita tiba-tiba. Untuk nomor 3 ya?
Jelas bro. Oke, clear ya. Begini ya, ini bukan persoalan ideal, bukan persoalan ini pilihan yang pahit di antara yang ini. Kalau buat saya pribadi, harus kasih pelajaran. Oke, itu poinnya. Karena kalau pengennya sih kalau ada kolom kosong Gercos itu punya dampak, wah saya kesana gitu. Tapi nggak punya dampak. Ya terus kalau kayak bertahan dengan kemarahan, ini bisa menang nih. Betul. Ya udah akhirnya jadi taktis politik aja, bukan idealisme yang gimana siap. Bukan. Clear nih, paham semua ya? Harapannya sudah dimengerti juga buat pahamer semua gitu dan sudah mengerucut ke pasangan mana Anies Baswedan di Pilkada DKI ini. Dan tentu saja patut kita tunggu gebrakan-gebrakan dari Pak Anies selanjutnya. Iya, dan Bang Guys, terima kasih banyak sudah berbagi cerita di sini. Mudah-mudahan bisa ngobrol-ngobrol seru lagi nih. Ketika nanti masa kampanye udah selesai ya. Oke Bang Guys, terima kasih banyak. Pahamers, terima kasih semuanya. Berjumpa lagi di tema podcast Biar Paham berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.